Halo Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Sebelumnya terima kasih Anda sudah sampai menonton di video kedua ini. Nah, di video kedua ini saya akan langsung saja menyampaikan langkah pertama membangun bisnis online. Apa aja sih? Nah, kan kita dari berbagai kalangan ya untuk istilahnya ikut dalam kelas atau ikut training, dari ada yang mungkin pelajar, mahasiswa, atau bekerja, atau pengusaha, bahkan udah ada yang sukses, atau ada yang baru mulai, seperti itu kan. Nah, semua kan pasti ada alasannya mengapa ingin belajar bisnis online. Yang pertama pasti ingin mempelajari ilmu internet lebih dalam. Terus yang kedua, ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan income dari internet. Nah, tapi jangan hanya itu. Jadi karena banyak sekali ilmu yang harus dipelajari ternyata. Makanya kemarin sesuai dengan penjelasan di materi pertama, kita harus punya mindset dulu, baru skillnya. Nah seperti itu, karena skill itu bisa mengikuti satu persatu, itu pasti akan bisa. Nah, berdasarkan dari daftar materi kemarin, apa aja yang perlu kita pelajari untuk terjun di bisnis online? Kan sudah pernah saya sebutkan kemarin, yaitu yang pertama traffic, FB Ads, IG Ads, SEO, marketplace, email marketing, digital marketing, building list, dan funneling, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, lalu bagaimana kita untuk memulai membangun bisnis online? Apa saja yang perlu dipelajari dari awal? Misalkan kemarin kan saya sebutkan kita tidak perlu mempelajari semuanya, karena kita hanya mempelajari yang 20%, insya Allah kita udah bisa mendapatkan hasil. Dan bahkan nanti yang 80% materinya itu akan mengikut sendiri sesuai dengan perjalanan kita menjalani bisnis online. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, sebelumnya kita harus tahu juga perbedaan antara bisnis digital dan bisnis online itu apa sih? Karena kan kita sering menyebut, wah, belajar digital marketing atau belajar bisnis digital. Nah, atau pernah dengar bisnis online atau online marketing atau dan lain sebagainya yang sering kita dengar. Nah, di sini juga kita harus paham ya. Ada perbedaan antara bisnis digital dan bisnis online. Nah, bisnis digital yang pertama yaitu bisnis digital. Apa sih? Bisnis digital itu semua bisnis yang dilakukan dengan menggunakan perangkat digital. Paham ya? Maksudnya gimana? Perangkat digital. Jadi semua perangkat digital yang digunakan untuk bisnis seperti handphone, televisi. Televisi itu juga perangkat digital. Terus radio yang digital. Nah, seperti itu. Jadi semua perangkat digital yang digunakan untuk bisnis. Nah, jadi bisnis kita dijalani dengan perangkat digital tersebut. Jadi apa aja? Nah, berbeda dengan namanya bisnis online. Nah, bisnis online sendiri itu apa? Nah, jadi bisnis online semua kegiatan bisnis yang dilakukan melalui online, baik dari website, dari istilahnya WA, Facebook, segala macam. Jadi yang berkaitan dengan dunia online, internet, seperti itu ya. Jadi paham ya. Jadi kita belajar itu dari dasar banget. Jadi perbedaannya juga kita harus paham perbedaannya. Jadi baru nanti step by stepnya akan saya berikan seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, terus ilmu yang wajib kita pelajari saat kita ingin memulai bisnis online itu cukup 2 aja. Kenapa? Karena kalau kita 2 ini sudah bisa, wow, kita luar biasa, omset kita gila-gilaan. Nah, yang pertama traffic. Nah, yang pertama di video ini saya akan membahas traffic dulu ya. Karena dari penjelasan traffic saja, ini harus menjelaskannya secara detail. Dan saya juga menjelaskan dengan bahasa awam ya, agar supaya mudah dipahami. Saya nggak mau tinggi-tinggi. Saya di sini hanya share, jadi bukan berarti saya yang lebih hebat atau lebih pintar. Saya hanya memiliki pengalaman yang ingin saya share kepada Bapak Ibu semua. Nah, seperti itu. Kalau yang pintar lebih banyak di luar ya. Tapi belum tentu ada yang mau memberitahu seperti ini. Nah, yang pertama saya akan membahas traffic, nanti funnel di video berikutnya. Nah, kategori traffic itu ada 3. Yang pertama yaitu traffic yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, apalagi itu maksudnya traffic yang tidak bisa dikendalikan.
Nah, nanti ada penjelasannya ya. Nah, terus yang kedua, traffic yang bisa dikendalikan. Nah, beda ya. Jadi ada yang tidak bisa dikendalikan dan ada yang bisa dikendalikan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, traffic milik kita sendiri. Ayo, bingung kan? Nah, sabar. Jadi semuanya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, ya, traffic yang tidak bisa dikendalikan itu yang kita hasilkan dari SEO, konten marketing, sosial media marketing, IG marketing, atau subscriber. Nah, seperti itu. SEO misalkan kita menggunakan web, kita tanam SEO. Jadi SEO paham ya, yang belum tahu SEO, Search Engine Optimization. Jadi web kita itu supaya mudah dicari orang. Nah, jadi orang mencari di Google itu ketemu web kita. Nah, itu SEO. Jadi seperti itu ya, bahasa awamnya. Nanti kalau detailnya nanti selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Jadi database dari orang yang mencari di Google itu nggak bisa kita kendalikan. Siapa yang mau istilahnya yang mencari web kita di Google itu tidak bisa kita kendalikan. Dan tidak bisa kita ambil, dia hanya membaca-baca Google segala macam. Nah, seperti itu. Kecuali dalam web kita tanami tadi. Nanti kita tanami seperti email atau nomor handphone segala macam untuk supaya dia mengisi database mereka, seperti itu. Nah, terus yang kedua, konten marketing. Nah, konten marketing paham ya? Konten adalah bisa dibilang bahasa awamnya itu yang bisa menembak mata kita untuk melihat, wah ini konten ini keren nih. Seperti iklan yang di baleho itu kontennya. Nah, jadi apapun yang kita posting, misalnya di Facebook kita memposting konten setiap hari. Nah, kita untuk jualan, nah itu konten namanya. Nah, konten marketing itu belum tentu kita istilahnya database-nya tidak bisa kita kendalikan seperti itu, karena kita tidak mempunyai data mereka hanya melihat-lihat seperti itu kan. Nah, itu biasanya ini didapatkan dengan organik, jadi biasanya gratisan, kita upload terus di Facebook, belum tahu siapa yang belikan, orang hanya ngelihat ya, kalau dilihat kalau enggak, nah seperti itu kan. Nah, terus sama sosial media marketing tadi, jadi tiap hari kita posting konten kita tentang jualan, misalnya jualan hijab, jualan baju, atau jualan sepatu, terus kita seperti itu. Nah, itu konten marketingnya seperti itu. Jadi datanya tidak bisa kita kendalikan. Dan terus yang selanjutnya IG marketing, sama IG marketing. Kita setiap hari misalkan posting rutin, kita tiap hari satu postingan, tapi kita nggak tahu orang yang nge-like atau apa segala macam ya. Nah, itu tidak bisa kita kendalikan. Kan namanya ada nama IG pribadi sama IG bisnis ya. Nah, biasanya kalau di IG bisnis, nah itu ada namanya insight. Jadi kita bisa melihat traffic kita, insight kita, istilahnya impresinya berapa. Nah, itu juga impresi itu kita harus bisa membaca data ya. Nah, untuk masalah ilmu IG marketing nanti untuk tingkat selanjutnya nanti akan saya ajarkan juga ya. Nah, untuk IG marketing yang secara istilahnya gratisan, kita tiap hari mengupload postingan kita segala macam. Nah, itu orang kebanyakan hanya melihat terus nge-like. Nah, terus kita mau apa? Nah, tidak bisa kita kendalikan. Terus kita mau langsung kita jualin, mereka akan hilang, akan pergi. Nah, seperti itu. Nah, terus subscriber, pengikut YouTube. Nah, seperti itu. Banyak kan orang pengikut YouTube gini segala macam, subscribernya ada puluhan ribu, ada ratusan ribu. Nah, itu juga sama, tidak bisa kita kendalikan. Hanya sekitar berapa persen yang bisa, ya kan? Berarti jadi paham ya, pelan-pelan. Nanti kalau belum paham nanti kita bahas di komentar ya. Nah, terus yang kedua, traffic yang bisa dikendalikan. Nah, traffic yang bisa dikendalikan. Nah, bedanya tadi yang tidak bisa dikendalikan, nah ini yang bisa dikendalikan. Tadi kan ada namanya SEO. SEO itu pencarian di Google. Nah, ini bedanya dengan Google Ads itu apa? Nah, Google Ads itu bisa kita kendalikan. Kenapa? Jadi Google Ads itu target tadi. Jadi kita membayar iklan ke Google, memerintahkan Google untuk mencari orang-orang yang seperti ini dengan mengirimkan nanti alamat email atau nomor handphone yang sudah kita tunjuk. Jadi Google itu kita perintah dengan kita misalkan bayar 100.000 untuk jangka waktu 1 minggu, carikan orang seperti ini. Nah, itu bisa kita kendalikan. Jadi misalkan hari ini, bulan ini kita butuh data orang berapa. Nah, tinggal kita bayar Google. Nah, itu. Jadi semua bisa kita kendalikan. Nah, terus langsung yang kedua, PPC atau
pay per click. Nah, sama seperti Google atau Facebook ya, sekarang ada iklannya lebih murah, jadi pay per click. Jadi pada saat orang itu ngeklik baru kita mengeluarkan anggaran untuk biaya iklannya, seperti itu. Nah, itu juga bisa kita mengambil database dari si konsumen ya. Nah, terus yang ketiga ada FB Ads. Nah, FB Ads juga, nah seperti misalkan jadi FB Ads ini tertarget juga, jadi datanya bisa kita ambil, alamat emailnya, nomor handphonenya, seperti itu. Nah, seperti teman-teman kan, sekarang teman-teman kan sudah terhubung dengan saya menggunakan nomor handphone dan alamat email. Nah, itu salah satu traffic yang bisa dikendalikan. Nah, seperti itu kan. Nah, alhamdulillah sekarang teman-teman belajar bareng dengan saya di sini. Nah, saya akan mendapatkan alamat email dan nomor handphone teman-teman semua di sini ya. Nah, ini salah satunya efek dari FB Ads. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti untuk ke depan ilmunya akan saya ajarkan juga nanti ya. Nah, terus yang keempat ada IG Ads juga. Nah, IG Ads hampir sama dengan Facebook Ads ya, karena mereka satu owner ya, satu platform, jadi mereka semuanya sama. Nah, seperti itu. Tapi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing FB Ads dan IG Ads. Nah, seperti itu nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, paham ya? Sampai sini saya kan tidak terlalu cepat ya menjelaskannya. Nah, terus yang ketiga ada traffic yang kita miliki. Nah, traffic yang kita miliki itu traffic dari mana? Yaitu email marketing. Nah, tadi kita pada saat memasang iklan di Google Ads, di FB Ads, di IG Ads. Nah, itu kita memasangkan email. Nah, email itu untuk apa? Untuk database kita nanti, ya kan? Atau nomor WhatsApp. Nah, terus database yang lain. Nah, atau pixel FB. Nah, pixel nanti yang belum mengerti pixel. Nah, pixel itu nanti saya jelaskan. Nah, pixel itu ditanam di web. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi semua data itu bisa kita ambil. Nah, karena konsumen itu belum tentu pada saat melihat iklan kita itu langsung membeli. Nah, bisa jadi nanti atau besok atau nanti 1 bulan lagi. Nah, seperti itu. Nah, karena itulah tugas kita. Jadi kita harus perlu tahu. Jadi tugas pebisnis online itu seperti apa. Jangan hanya melihat yang di depannya dulu seperti apa. Oh, dia ini tiba-tiba menghasilkan uang. Di belakangnya, back office-nya seperti apa yang mereka lakukan, apa yang tidak kita tahu dari mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan penghasilan sekian ratus juta, sekian M. Nah, seperti itu. Nah, kita harus tahu. Ini termasuk salah satu back office dari seorang digital marketing atau digital online. Nah, seperti itu. Nah, atau bisnis online ya. Nah, dan juga jenis traffic dibagi menjadi 3 bagian. Nah, banyak ya, ternyata dari traffic aja banyak yang harus kita pelajari. Jadi nggak hanya traffic harus nyari seperti ini, enggak ya. Jadi dari traffic aja kita harus paham. Nah, kalau paham di sini kita insya Allah bisa mendapatkan income kok. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis online ya. Belum lagi nanti ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, seperti itu. Ini baru traffic. Nah, jenis traffic dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu cold atau dingin, yang kedua warm atau hangat, terus yang ketiga hot atau panas. Ngerti ya? Dingin, hangat, dan panas. Keren ya? Nah, yang pertama dingin atau cold. Orang yang belum tahu siapa kita atau belum tahu brand kita. Nah, biasanya mereka itu orang-orang baru lah yang belum tahu. Jadi istilahnya kita ajak kenalan dulu. Nah, misalkan ketemu di jalan atau sama aja seperti itu ya. Nah, biasanya konversinya paling kecil. Kenapa? Karena mereka belum kenal kita. Kalau kita langsung jualin, seperti misalkan kita spam atau apa, ya mereka pergi, nggak akan mau beli. Nah, seperti itu. Usahakan ditanam atau misalkan ditempeli pixel, istilahnya agar supaya kita bisa mendapatkan email, nomor handphone, seperti itu. Nah, jadi jaga hubungan seperti itu. Jadi biasanya nih konversinya paling kecil, sangat kecil, bahkan bisa hilang, loss. Nah, seperti itu ya. Makanya bisa kita jaga. Nah, yang belum ngerti ya, konversi itu hasil prospek yang berubah menjadi pembeli. Jadi istilahnya prosesnya ya, konversi itu. Jadi istilahnya dari misalkan prosesnya orang yang belum kenal sampai menjadi pembeli. Jadi hasil konversinya seperti apa. Nah, terus pixel. Nah, ini pixel saya jelaskan.
Pixel itu sebuah kode Facebook yang ditempeli dalam website untuk mengetahui data pengunjung yang mengunjungi rumah kita atau website kita. Nah, kita punya website itu seperti kita punya rumah. Jadi orang kita undang, traffic kita undang. Nah, kita undang kemana? Ke rumah kita, supaya traffic di rumah kita itu tinggi. Banyak yang, atau toko kita. Nah, seperti itu. Oh iya, ada yang bertanya ya, Mas, kalau saya belum punya website gimana? Ya bisa, jadi namanya website atau landing page. Kan landing itu tempat mendarat ya, page halaman. Nah, itu sama aja bisa, misalkan kita punya Facebook kan, kita buat fanpage-nya di situ Facebook, atau misalkan di IG. Nah, di situ tempat toko kita, orang melihat katalog kita, produk kita, seperti itu. Jadi orang kita undang untuk masuk, atau suruh nge-like, atau suruh follow, seperti itu. Nah, itu rumah kita ya. Jadi paham ya, pixel itu sebuah kode Facebook yang ditempel dalam website untuk mengetahui data pengunjung. Nah, pixel juga sekarang bisa ditempeli di WhatsApp ya. Jadi untuk alur komunikasi di WhatsApp itu bisa di tracking juga ya oleh Facebook. Keren sekarang Facebook, makanya nanti ilmu Facebook itu yang luar biasa. Jualan dengan Facebook Ads, wah luar biasa, dengan modal yang kecil hasilnya bisa wow pokoknya ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya. Nah, terus hangat atau warm ya. Nah, warm atau hangat ini orang yang sudah ke direct. Misalkan pada saat orang itu melihat iklan kita, nah mereka ke direct tiba-tiba WhatsApp kita, atau melihat web kita, atau ke landing page kita, atau ke IG kita lah, pokoknya ke halaman rumah kita. Mereka sudah mau melihat mana sih rumahnya, oh itu ya rumahnya. Nah, mereka sudah mau mampir, nah seperti itu. Dan sudah mulai kepo atau nanya-nanya, atau mau mampir kan, makanya ada istilah kan, tak kenal maka tak sayangnya. Jadi setelah melihat dari konten, mereka tuh mampir ke halaman kita. Nah, ini hangat, mulai istilahnya si prospek ini mulai warm, hangat. Nah, makanya bisa kita suguhkan dengan supaya mereka nyaman. Makanya saya beri gambar teh hangat ya, biar mereka nyaman dan untuk bisa menjadi konsumen kita selanjutnya. Nah, di sini juga belum tentu untuk bisa menjadi buyer mereka atau langsung terkonversi. Nah, belum tentu, karena menurut riset ahli online marketing di dunia, rata-rata orang yang akan menjadi buyer atau pelanggan kita itu setelah bertemu kita atau melihat kita selama 25 kali. Bayangin, banyak ya ternyata 25 kali. Nah, jadi makanya rajin-rajinlah kita posting konten. Misalkan kita tiap hari satu. Kita jangan, istilahnya kalau kita mau sukses, ya kita jangan malas-malesan. Misalkan kita, saya mau bisnis online nih, terjun di bisnis online. Ya kita mau posting tiap hari aja malas. Ya kita harus tiap hari dong posting. Nah, seperti itu. Karena risetnya udah ada. Karena orang sudah banyak yang menjalani bisnis online dan hasilnya seperti apa itu. Makanya itulah namanya riset ya. Sudah ketahuan, datanya sudah ada, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau berhasil atau mau sukses di bisnis online, ya kita harus konsisten belajar. Nah, seperti itu. Nah, makanya beliefnya dulu, yakin kita bisa, seperti itu. Nah, jadi kalau mau belajar ilmunya kan banyak banget. Kita belajar traffic aja banyak banget yang harus kita pelajari ya. Nah, terus yang terakhir, hot. Nah, gimana sih kita dapat traffic yang hot? Nah, traffic yang hot atau orang yang sudah pernah transaksi atau sudah tahu dengan kita, produk kita atau branding kita, toko kita di mana, mereka sudah tahu. Nah, ini konversinya sangat tinggi, bahkan mereka bisa beli berkali-kali dan bahkan mereka bisa jadi bagian kita, seperti itu. Nah, traffic hot hanya bisa didatangi melalui traffic Anda sendiri atau dari media apapun yang datanya bisa Anda ambil, karena itu bisa Anda kirimi bolak-balik dengan traffic organik, traffic gratisan seperti email marketing. Nah, Anda bisa mengirimi promosi berikutnya melalui email marketing atau nomor WhatsApp. Nah, seperti itu. Nanti lama-kelamaan mereka pasti akan tertarik dan menjadi pembeli Anda. Nah, makanya akhirnya bisa ngopi bareng deh. Makanya saya berikan gambar kopi di sini ya. Nah, setelah jadi minum kopi bareng kan makin akrab. Nah, seperti itu. Jadi paham ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang belum paham bisa diputar ulang ya videonya. Nah, ini di sini saya baru membahas masalah traffic dulu karena saya usahakan
belajarnya step by step, jadi traffic satu-satu, nanti funnelingnya saya pisahkan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang belum paham, bisa diputar ulang kembali seperti itu. Nah mungkin sekian video langkah pertama membangun bisnis online bagian pertama dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.